Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam kuliah pencemaran tanah, dan dalam 2 minggu ini kita akan memasuki topik kontaminan dan zat pencemar. Topik ini akan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pendahuluan atau pengantar yang akan mengantarkan mengenai definisi dan bermacam jenis pengelompokan sumber kontaminan secara umum. Kemudian materi kedua yaitu materi sumber kontaminan yang akan menjelaskan mengenai pengelompokan berdasarkan sumber kontaminan berasal. Kemudian dilanjutkan materi ketiga sampai kelima, di mana kita akan melihat lebih dalam beberapa kategori pencemar, yaitu kelompok material radioaktif atau radionuklida dan mikroorganisme di materi ketiga, dilanjutkan kontaminan organik, dan pembahasan mengenai emerging pollutants. Sebelum melangkah lebih jauh, kita bahas dulu definisi dan perbedaan istilah kontaminan dan polutan atau zat pencemar. Kontaminan adalah komponen asing, bisa berupa senyawa atau zat radiologis, biologis, kimia, atau fisik yang hadir pada suatu substansi atau media lingkungan. Sedangkan polutan atau pencemar adalah senyawa, organisme, atau dalam bentuk energi yang kehadirannya dalam jumlah atau konsentrasi tertentu dapat merusak, mengganggu, atau mengancam suatu ekosistem. Mungkin ada satu kalimat singkat yang bisa membantu memahamkan ini dengan mengutip pernyataan dari Chapman, bahwa all pollutants are contaminants, but not all contaminants are pollutants. Suatu kontaminan dapat dipertimbangkan sebagai polutan saat dianggap dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa pertumbuhan penciptaan dan pengembangan bahan kimia sangat pesat sejak tahun 1970-an. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak bahan kimia yang diproduksi dan digunakan di seluruh dunia. Tapi diperkirakan hingga saat ini terdapat sekitar 25.000 sampai 84.000 bahan kimia yang beredar di pasaran. Bahkan Derek Muir, periset kimia lingkungan dari Kanada, dalam presentasinya menuliskan kalau diperkirakan terdapat 73 juta bahan kimia berupa zat organik dan anorganik di seluruh dunia, dengan sekitar 19,2 juta merupakan bahan kimia yang tersedia secara komersial, namun hanya sekitar 308.000 bahan kimia yang merupakan kelompok bahan kimia yang telah diatur atau diinventaris. Sementara dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 500 bahan kimia yang secara rutin diukur atau dimonitor dalam media lingkungan. Zat pencemar atau kontaminan dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Zat pencemar yang ditinjau dalam topik kuliah ini utamanya adalah zat pencemar yang berbentuk cair atau dapat larut dalam air, yang dapat kita bagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah material radioaktif, yang berasal dari kegiatan menggunakan radioaktif atau pelarutan alamiah mineral yang mengandung radioaktif. Yang kedua adalah mikroorganisme, berupa bakteri, jamur, virus, ataupun parasit yang patogen. Kemudian yang ketiga adalah kontaminan anorganik, yang berupa garam-garam, senyawa nitrat, fosfat, dan trace elemen, termasuk logam dan non-logam. Pada kontaminan anorganik, sifat dan potensi pencemarannya tergantung dari bentuk atau status dalam tanah atau air tanah. Kemudian yang terakhir adalah kontaminan organik. Kontaminan organik ini sangat banyak dan beragam. Misalnya pestisida, minyak bumi, pelarut, dan lain-lain. Yang menjadi masalah dari kontaminan ini adalah karena biasanya toksin dan sifatnya persisten, serta kebanyakan merupakan kontaminan yang berasal dari industri dan pertanian. Dari berbagai referensi, pengelompokan sumber kontaminan bisa berbagai macam. Ada yang membagi kontaminan dengan berdasarkan sumber dari aktivitas alam atau geogenik, dan dari antropogenik atau karena aktivitas manusia. Berdasarkan itu, kita harus menandai perbedaan nilai konsentrasi suatu zat yang mana yang termasuk background value atau baseline value.
Background value memang penting karena menunjukkan indikasi pengaruh alam atau geogenik. Sedangkan baseline values mengindikasikan kandungan aktual suatu elemen di lingkungan dalam jumlah yang dapat menjadi acuan. Konsentrasi background yang dipengaruhi kondisi alam dan biasanya berhubungan dengan dinamika lingkungan dalam pembentukan tanah, di mana nilainya sangat spesifik tempat atau spesifik lokasi. Sedangkan sumber polutan tanah dari aktivitas antropogenik, misalnya dari bahan kimia yang digunakan atau diproduksi, baik sebagai byproduct suatu kegiatan industri atau dari aktivitas limbah domestik. Bahan-bahan kimia ini dilepas ke lingkungan baik secara sengaja, misal dari penggunaan pupuk pestisida dan aktivitas irigasi dengan limbah cair yang tidak diolah, atau secara tidak sengaja akibat kecelakaan seperti tumpahan minyak atau lindi dari TPA. Berdasarkan aktivitasnya, juga ada yang mengelompokkan sumber kontaminan berasal dari pertanian dan sumber non-pertanian. Sementara Profesor Suprihanto dalam bukunya Pencemaran Tanah dan Air Tanah mengelompokkan sumber kontaminan atau pencemar berdasarkan 6 aktivitas sumber, yaitu pertama sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan yang dirancang membuang dan mengalirkan zat atau substansi. Kemudian kedua, sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan yang dirancang untuk mengolah atau membuang zat atau substansi. Kemudian ketiga, sumber yang berasal dari tempat atau kegiatan transportasi zat atau substansi. Keempat, sumber yang berasal dari konsekuensi suatu kegiatan yang terencana. Kelima, sumber yang berasal dari kegiatan yang menyebabkan adanya jalan masuk bagi air terkontaminasi ke dalam akifer. Dan keenam, sumber kontaminan yang bersifat alamiah atau terjadi secara alamiah, tetapi terjadinya pengaliran atau penyebarannya disebabkan oleh aktivitas manusia. Keenam kategori sumber kontaminan ini akan kita jelaskan lebih lanjut dalam video berikutnya.